Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Muhammad. Video kita dengarkan coba. Nur Muhammad memiliki nama asal mula sebelum ia bernama Nur Muhammad. Ia terdiri atas 7 nama yang tersebut oleh makhluk pada setiap berada pada sarangnya. 7 nama Nur Muhammad ini tersebut setiap ia sampai pada setiap alam ketuhanan atau alam langit Tuhan. Pada alam pertama atau langit pertama, Arash, Nur Muhammad ini bernama Nur Qasam. Nur Qasim, maka disebut Qasim kan? Katem itu. Ia belum bersifat makhluk dan belum berwujud selain hanya nur semata-mata yang masih bersanding dengan nur Allah. Qasamlah ia karena belum bersifat makhluk. Ini bahaya ini. Jadi gini ya, saking bingungnya itu umat Islam ini mau menafsirkan kata kami. Nah kemudian ada Allah kok sampai bersolawat untuk Muhammad dan lain sebagainya. Ini membuat bingung para ulama, sehingga ulama ini mencoba untuk coba jangan-jangan ini model trinitasnya dalam Al-Quran ini, begitu kan? Cuman tokoh yang katanya belum berwujud manusia, tadi dia bilang sebutkan itu adalah Muhammad, bukan Isa, begitu kan? Ini nanti wah ini hancur, ini tanda-tanda Islam sudah mulai hancur nih kayaknya di sini, karena nanti umat Kristen akan lebih mudah mematahkan teori ini nanti. Qasamlah jua ia karena belum berupah dan berbentuk. Pada saat ini nur Allah itu sendiri yang berpecah belah memisah dari nurullah semata-mata. Nyontek firman itu jadi manusia, bedanya dengan nur itu menjadi manusia gitu nanti. 2 sifat namun 1 zat. Ya ini kan satu hakikat, bicara konsep Tritunggal ini lama-lama ini ya, coba nih, lama-lama hancur bener di Islam ini. Alam langit kedua, Nur Muhammad ini bernama Nur Kalam. Ia
Wow, Nur Muhammad itu bernama Nur Kalam loh teman-teman, bener-bener lama-lama jadi firman itu jadi manusia, kalam itu jadi manusia nanti. Sudah bersifat makhluk, bukan lagi bersifat Nurullah. Walaupun belum berbentuk makhluk, Nur Kalam sudah johir kepada bentuk kalimat ilahi, yaitu kalimat kun fayakun. Pada alam langit ketiga, Nur Muhammad ini bernama Nur Jamal. Nur ini sudah memiliki sifat dan sudah memiliki bentuk rupa makhluk, yaitu sifat dan kehendak Allah, sifat Jamal Allah. Apa itu sifat Jamal? Yaitu sifat Allah berzikir, memuji keesaannya semata-mata. Pada alam langit keempat, Nur Muhammad ini bernama asal mula Nur Jalal, yaitu nur yang terdiri dari bentuk johir sifat Jalal Allah, yaitu sifat berkehendaknya Allah akan makhluknya. Pada langit kelima, Nur Muhammad ini bernama Nurbaya Putih. Nur ini sudah Nurbaya Putri. Lahir sebenar wujud dalam bentuk dan rupa makhluk. Ia udah habis. Ini satu lagi nih. Ini lama-lama nih Islam udah kebingungan bener nih gara-gara bahasa Arab nih kayaknya. Bufat. Ya, silakan. Jadi rada ini ya, di luar konteks deh ya. Kenapa mereka kalau menceritakan mengenai kisah-kisah itu pakai gema-gema gitu ya? Coba perhatikan. Ya biar lebih ini Pak, lebih apa ya, kayak seolah itu dari Tuhan gitu loh Pak, dari langit gitu loh suaranya. Iya, harus pakai gema-gema eko gitu. Biar lebih kusuk ketololannya Pak, ketololannya itu lebih kusuk gitu loh Pak. Ya seolah-olah ini suara yang begitu menyejukkan, begitu mengajar dari langit lah ibaratkan. Nah, saya nanti pakai eko juga lah Bu. Nanti dengar dengar mulutnya ini mulutnya sampai bulat begini ya Bu, mau tiup Bu, kebanyakan tiup Bu, tiup apa gitu. Kita dengarkan dulu ya, ini teori Islam udah makin aneh nih. Nur Muhammad ni tak ada dalam hadis. Hadis yang sahih tak ada, hadis yang hasan tak ada, hadis-hadis yang diterima ni tak ada, kepercayaan ni tak ada. Ulama berbeza pendapat daripada tiga makhluk ni yang mana dulu. Sebab hadis sebut tiga ni. Aduh, ada musiknya pula. Tadi perasaan nggak ada musik, kok sekarang ada musik. Udah yang penting kan kita mendengar ya teori-teori yang wow, semakin hari ini Islam ini udah makin mengerikan. Oke, silakan ditanggapi. Jadi saya ini ada Pak lagi Bu Fatimah. Ya, silakan. Nah, tadi Nur Muhammad itu tadi, jadi sampai kepada Muhammad itulah bentuk yang sempurnanya gitu. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, Muhammad wujudnya Allah. Iya, waktu Muhammad menggiring 8 kali per malam itu Allah turut campur di situ berarti. Itu sifatnya Allah, itu sifatnya Allah yang berzahir menjadi Muhammad, dan Muhammad menyampaikan kehendaknya Allah. Iya, waktu dia menunaikan 8 kali per malam itu, Bu. Kan 8 kali per malam, yang 2 ini nganggurin. 9 istri digilir satu malam, Pak, bukan 8. Oh, berarti nambah satu lah. Informasi saya mungkin salah ya. Mungkin 9, orang ada hadisnya kok 9 istri. Masih 9. Enggak, yang bergilir pertama pada waktu itu istri Nabi masih baru 9, Pak. Itu belum menambah waktu menggilir istri satu malam itu 9, istrinya baru 9. Maksud saya kan Allah itu adalah Muhammad, kalau intinya kan gitu. Maksud saya waktu dia melakukan ibadah itu kan ibadah bagi mereka, Bu ya. Makanya gak heran nanti di surganya Allah itu ya begitu-begitu juga kerja, karena Nur Muhammad tadi memang 8 kali di bumi kan. Kalau di surga dia malah 72 tahun kan begitu. Jadi cocok juga sih Bu kalau dipikir-pikir. Ya udahlah, cocok-cocokin aja. Ngomong-ngomong Pak The Flash ini suaranya kok rasanya merincing itu ya, kayak treble doang, nggak ada bassnya gitu. Jadi sakit kuping saya dengernya. Oh, di sini nggak ada bassnya Bu, di sini mono nih masih Bu, karena di gunung mono. Oh, coba dirubah ininya. Maaf, saya kan ini kan dengarnya pakai ini headset, jadi
kayak agak sedikit ngerincing gitu ke telinga. Sakit telinganya Bu ya? Iya, soalnya suaranya ngerincing gitu, kayak jauh tapi apa ya, nyelekit gitu ibaratnya kalau nyubit tuh. Kayak jauh tapi dekat Bu ya? Iya gitu. Oke, kita ke Pak Beta Maluku dulu nih. Selamat malam Pak Beta Maluku. Shalom, selamat malam. Salam. Iya. Terima kasih. Shalom, shalom. Bufat, saya masih concern untuk bagaimana semua perbincangan ini berdampak, bisa dipotong-potong, disebarluaskan oleh kawan-kawan. Boleh. Saya udah bilang silakan. Saya dari dulu nggak pernah saya komplain siapapun yang share itu YouTube saya. Betul, artinya yang saya mau sampaikan untuk pendengar, silakan dilakukan. Kalau tidak berdampak, kita besok bincang-bincangnya terus seperti ini, tanpa ada yang mendengar, tanpa ada yang dengar tapi tidak signifikan besar ya. Yang kita mau makin banyak. Kayak Pak Hilmi ya, kemudian Pak Nuha, ya walaupun mereka masih bertentangan ya dengan alam pikirnya apa yang disampaikan di sini, tapi paling tidak bisa menggugah mereka sendiri untuk terus menguji ya kebenaran apa yang mereka yakini dengan apa yang diutarakan di sini gitu. Itu aja sih yang saya selalu ingin mengingatkan, sehingga ada dampak kita nih. Kalau tidak kasihan. Iya. Bagikan juga untuk warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika Pak, bagikan ke mereka yang kenal. Itu otomatis kalau saya udah ngomong ke orang, masa saya tidak lakukan kan gitu ya. Ya siap. Oke. Terima kasih. Ya, kita ke Pak siapa nih, Veron dulu nih. Pak Veron Sihombing tadi belum? Iya Bu, shalom semua. Ya, shalom. Berarti Bu, Allah dan Muhammad dan Jibril itu esa ya? Iya. Ya, lama-lama kan orang mendingan pindah ke Kristen aja, percaya Yesus yang jelas-jelas suci daripada percaya Muhammad. Kayak gitu dilakukan, ditenangkan, kan gitu logika. Jadi saya lihat di masjid-masjid Bu, ibaratnya kayak Muhammad itu kayak disetarakan sama Allah itu ya. Tulisan Muhammad, ada tulisan Allah, jadi kayak setara gitu ya Bu ya? Iya, memang Allahnya saja berdoa untuk Muhammad, mau gimana? Betul juga. Masalahnya Pak Obeng itu, Muhammad itu kan melakukan hubungan seks di situ Pak, yang jadi batu sandungannya Pak. Maksum nggak berdosa ya Bu ya? Iya, nggak berdosa kalau untuk Nabi, kecuali manusia biasa kalau melakukan itu dosa gitu loh. Saya bisa buktikan dia berdosa mau. Iya emang dia berdosa itu. Dia sendiri yang ngomong kok, bukan kita. Ajar Pak, sini kasih dalilnya lagi Pak. Buktikan. Naik dulu tadi mana Muslim itu si siapa? Congornya dari tadi itu di bawah tuh. Siapa namanya itu? Biar saya kasih tahu nabimu sendiri yang bilang, kok enggak? Bukan. Farid Harman, naik lah. Biar saya ajari kau. Nabimu sendiri bilang dia berdosa. Kok enggak jadi? Bohong. Tambah pintar nanti Muslim ini semua. Oh, ini si Hilmi nanya ya di live chat ya, di private chat ya? Oh ya Bu, jawab dulu tuh Bu. Oke. Bu Fatimah, apakah ada ayat Alkitab yang membuatku percaya Yesus dan mengenai kebijaksanaan? Oh, kalau ingin percaya kepada Yesus dan mengerti Yesus itu Tuhan, ya memang harus fokus kepada Alkitab. Kayaknya hari Minggu mungkin saya akan fokuskan untuk bahas Alkitab deh, Hilmi. Mana Hilmi? Masih ada ini Hilmi? Oh iya, maaf. Ya, karena kalau mengenal Yesus, atau gini, kalau ingin mengenal Allah yang sejati, itu jangan hanya fokus melihat dalam kemanusiaannya Yesus, tapi harus dilihat dari sisi keilahiannya Yesus melalui kemanusiaannya, gitu ya. Kenapa kok Tuhan itu datang ke dunia menjadi manusia, ya? Lalu sisi kemanusiaannya di mana, sisi ketuhanannya yang mana, ya? Keterangannya kenapa dia harus menjadi manusia? Dia ini Allah bukan, dia ini manusia bukan, gitu ya? Nanti mungkin di hari Minggu ya khusus ya. Ya. Ya, atau mungkin jamnya mungkin saya buat siang apa. Saya pulang gereja nanti saya buat mungkin gitu ya, nanti ya. Ada waktu saya langsung buat. Biasanya saya hari Minggu libur. Cuma nanti mungkin saya akan usahakan, cuman jamnya mungkin yang berbeda ya, Hilmi. Kamu udah ini kan, udah subscribe channel Fatimah sama kasih lonceng kan? Udah. Nah, nanti kalau aku lagi live kan biasanya ada notifikasi masuk tuh. Nanti langsung kamu masuk aja, oke? Kita akan bahas, dan teman-teman yang mau mengenal kekristenan ya, atau mengenal pribadi Tuhan sejati, boleh di tema khusus ya. Tapi beneran untuk orang yang mau cari tahu ya, bukan yang sok tahu. Nanti kalau sudah mulai berpolemik, urusannya berdebat. Nah, kalau sudah berdebat, saya nggak pakai Alkitab lagi, saya hajar kalian pakai Al-Quran sama hadis. Itu udah saya kasih warning ya. Tapi untuk orang-orang yang benar-benar mencari tahu kebenaran Alkitab, saya siap untuk memberikan penjelasan. Oke, siap?
Hilmi ya, nanti ya. Oke, kita. Saya boleh sudah. bicara sedikit Bu Fat buat Hilmi. Ya, silakan. Ya Pak Hilmi, jangan takut, jangan ragu ya. Secara pribadi nanti Pak Hilmi ada waktu dalam kesendirian atau apa dalam perenungan, panggil aja nama Tuhan Yesus, baik dalam hati maupun mulut. Nanti ada yang Pak Hilmi rasakan. Karena Kristus Yesus itu Tuhan yang nyata, Pak. Kuasanya ya dan amin. Ya. Dan waktu dia sebelum naik ke surga juga dia sudah menjanjikan akan memberikan Roh Kudus sebagai roh penolong kita, Pak. Jadi kalau ada kerinduan di hati Pak Hilmi, silakan secara pribadi aja. Nanti ada hikmat yang Pak Hilmi rasakan, kemudian yang pasti ada damai sejahtera, Pak. Karena dia kudus, dia suci, Pak. Dan kemudian nanti ya bisa Google, download Alkitab online itu ya, Pak. Ya baca aja dari Kejadian, sekedar untuk pengetahuan dulu, sambil menggali pengertian-pengertian dari pertanyaan Pak Hilmi yang Pak Hilmi selalu tanyakan, itu nanti otomatis akan terjawab, Pak. Ya tentunya nanti perlu dituntun ya oleh hamba-hamba Tuhan, termasuk dengan Pak Tengker dan Bu Fatimah di sini. Gitu Pak Hilmi, Tuhan Yesus berkati ya. Ya siap, terima kasih. Jadi biar fokus nanti satu orang belajar, yang lain mendengar. Minggu depannya nanti ada lagi yang masuk satu orang. Nah habis itu nanti yang lain mendengar. Itu ada jadwalnya sendiri ya. Nanti kalau perlu nanti saya buat program untuk saya mau belajar ini lagi Bu Fat, pengen gimana ya caranya, saya tuh pengen belajar tentang kekristenan, saya udah kayaknya meragukan Islam misalkan. Nah nanti jadwalnya itu teman-teman bisa di kolom tuh. Oh berarti yang namanya terdaftar di live chat itu nanti tulis saja saya mau nanti di minggu berapa gitu aja ya, lebih bagus. Oke, saya Bu Putri, saya mau nanya sedikit nih Bu Putri. Oke. Bu Putri sedikit bisa beritahu saya nggak? Ini hanya untuk memastikan saja. Nomor Bang Fadil yang paling ujung, nomor ujungnya berapa? Ya, saya bingung ini nyari ujungnya apa? Saya pengen tahu Enggak. ujung. Bisa mati nanti ininya enggak? Oh gitu ya, oh ya gitu ya. Iya. Nanti saya ke Bang Fadil deh. Bu Fat, Ya. kasih aja nomornya Bu Fat Ya. di sini langsung ke Bu Putri, nanti komunikasi internal aja. Kalau misalnya nomornya Bu Fat diragukan untuk jangan sampai diketahui umum, saya siap kasih nomor saya terbuka. Ya udah, nomornya Bang Pak Beta aja. Nomor Pak Beta kan di Amerika ini. Taruh aja di Iya. sini Pak, di pecat aja. Oke. Nanti bisa ke situ. Saya mau Setelah nanti sudah dapat nomornya Pak Beta ya. Nanti mungkin kita bisa bikin streaming secara khusus nanti sama saya ya nanti ya Pak. Bu Aminah khusus privat. Ya. Nanti saya live streaming secara privat sama Ibu. Oke. Sama Pak Beta juga nanti. Oke, siap, silakan. Gimana Bu? Itu mengenai yang Nur Muhammad itu ya, bisa tambahin tadi. Nah itu biasanya di kelompok Islam itu ada kayak bertahap gitu ya. Oh, nah, bertahap. Itu, ya golongannya itu ada yang udah dekat banget gitu ke Allah itu gitu kan, keimanannya itu. Nah dari yang syariat, makrifat, nah itu yang membahas. Saya juga baru tahu tentang Nur yang video itu, Nur Muhammad itu. Nah itu saya memang tidak mempelajari kelompok atau golongan yang ke dalam golongan yang makrifat. Itu orang-orang makrifat. Katanya orang yang makrifat itu kelompok yang udah dekat ke atas gitu, maksudnya. Makanya kan khusus kan Bu di pesantren itu kan khusus saja. Ya, gitu. ya, dan bahkan katanya udah tidak menjalankan, tapi saya nggak tahu banget ya, udah tidak menjalankan syariat itu kayak sholat gitu, udah gak kelihatan karena udah saking dekatnya sama Allah. Nah saya itu nggak ke sana mempelajari makrifat itu, makanya agak bingung juga tadi masalah Nur Muhammad itu. Jadi saya lebih ke fikih gitu, ke syariat, ke fikih yang, jadi pengetahuan saya ke fikih aja gitu, sama baca Quran. Betul. Gitu. Nah, lagi pula itu banyak kan itu muslimah nggak nyampe ke situ Bu, muslimah pesantren mau sampai berapa lama juga nggak ke arah situ, itu hanya khusus tertentu. Jadi beberapa waktu lalu yang lagi masih ngetrennya tentang makrifat ini kan, ilmu tasawuf ini kan, saya bahas, tiba-tiba yang punya channel itu yang lagi ngupload di videonya marah-marah nuntut kita kalau nggak di take down katanya gitu kan. Nah terus udah gitu langsung otomatis di take down Bu dari YouTube-nya karena dia langsung laporannya ke sana. Dia nggak terima karena ini bicara tentang dogma, tentang agama. Sudah begitu bicara tentang apa tadi itu makrifat sama tasawuf itu, ilmu yang Nur Muhammad itu ya, itu kan
di dalam pesantren kan sebenarnya memang ada forum khusus yang membahas itu, dan tidak semua santri, tidak semua orang pesantren itu bisa menguasai situ, hanya khusus kan, saya udah bilang waktu itu kan. Nah makanya ketika tiba-tiba terekspos, wah saya langsung wow, ini tuh band banget ini kok bisa sekarang udah bisa diekspos, sedangkan dulu tuh disembunyikan, saya bilang gitu kan. Nggak lama kemudian langsung di take down secara otomatis itu video saya, Bu. Padahal lagi viral-viralnya tuh baru-baru. Nah sekarang setelah itu muncul bertebaran di TikTok, di mana itu benar-benar terang-terangan, yang pada akhirnya ini benar-benar membawa dampak yang begitu cepat, orang begitu mudah memahami, begitu mudah terpengaruh tentang Nur Muhammad ini, sampai-sampai orang NU sendiri bisa terpengaruh, Bu. Sekarang jangan salah loh, siapa namanya ini, Gus Miftah mengatakan bahwa Nur Muhammad ini adalah setengahnya nurnya Allah, begitu. Coba iya pusing, Bu, kalau untuk orang pesantren yang perempuan nggak bakalan nyampe ke situ, itu hanya khusus saja. Karena itu setengah. Iya, begitu. Aduh, ngeri deh pokoknya sekarang lama-lama. Kenapa ini bisa diprediksi bahwa Islam udah makin habis? Karena sebenarnya dari pihak mereka sendiri itu umat kebingungan sebenarnya. Termasuk ibu ini udah mulai bingung kan? Internet ini berusaha untuk membongkar sesuatu yang selama ini bisa dikatakan disembunyikan, dan umatnya itu hanya difokuskan dengan hafalan, pahala. Ya kemudian mereka fokusnya pahala, nggak peduli yang dimaksud, yang dihafal, itu tuh apa gitu, udah nggak peduli. Yang sekarang udah mulai mereka, oh ternyata begitu ya. Oke, silakan aja tuh. Saya mau bertanya tentang kekristenan, boleh? Boleh, tapi kalau bisa nanti hari Minggu khusus itu ibu bisa nggak masuk? Diusahakan bisa, cuman ini ada rencana dapat WA dari anakku mau datang. Masalahnya ini saya pakai kamar anakku di atas gitu. Oh ya, dan siap. dia ini apa yang pro Palestina. Pro Palestina. Terus mau ngapain gitu? Mau jihad ya nak gitu aja. Mau jihad ke sana. Enggak, masalahnya itu kan dari ini orang kelompok PKS. Kalau banyakan kan kalau di PTN kan masuknya ke situ. Susah. Ya, itu dia. Memang. Saya ingin menanyakan gini aja, Pak. Mungkin ke Ustaz ya. Itu Yesus itu kan, Tuhan Yesus itu disalib itu untuk menebus dosa. Apa betul gitu ya? Nah, betul. Nah, ya. Nah, terus bagaimana manusia atau para nabi, para rasul itu tertebus dosa yang sebelum Yesus ke dunia gitu. Oke, sip. Ini bagus, ini mengerti. Yang belakangnya gitu. Ya betul, kan betul. Yesus mengampuni dosa, menyelamatkan umat itu yang ke depan gitu ya, ke depan. Di abad pertama Masehi baru muncul. Nah, itu terdahulu. Oke. Bagaimana yang sebelum Masehi ke belakang? Siap. Oke, ini untuk garis besarnya saja saya kasih pemahaman secara singkat ya Bu ya. Untuk pemahaman secara detailnya mungkin kayaknya Ibu harus khusus mungkin di hari tertentu itu yang, makanya nanti gini aja, pokoknya ada hubungan dengan Pak Beta dulu. Setelah itu nanti kita akan bicara melalui streamyard pribadi ya. Saya akan buat streamyard pribadi, sekaligus saya tunjukin data-data kita sambil baca Alkitab. Dan itu khusus dan tidak usah diekspos dulu ya, untuk memberikan pemahaman secara dasar untuk Ibu dulu ya. Oke, saya beritahu dulu ya bahwa ya Yesus lah, kenapa kok dia lahir di abad pertama, dia datang di abad pertama, lalu kemudian keselamatan para nabi atau manusia zaman dulu itu seperti apa? Kalau begitu nggak adil dong, karena Yesus datangnya di abad pertama Masehi, terus kemudian mereka sudah terlanjur berdosa, siapa yang menolongi mereka, kan gitu ya dalam pertanyaan umat Islam ya. Nah termasuk itu pemikirannya sama seperti kita dulu. Oke, saya akan jawab. Kita perlu tahu dulu bahwa saya sudah berikan penjelasan di awal ya, berkali-kali saya sampaikan. Ketika manusia itu menyadari akan pelanggaran dan dosa itu sendiri, ya, manusia berupaya membuat upaya-upaya mencari perkenaan Tuhan. Ini harus bisa ditangkap dulu ya Bu ya, bisa ditangkap ya? Oke. Oke, nah bisa ditangkap ya. Nah, mencari upaya-upaya dengan mencari perkenaan diri dengan cara apa? Zamannya Adam, ya, anak-anaknya itu sudah membuat persembahan, ya. Persembahannya apa? Ada dari tumbuh-tumbuhan yang dia tanam, ada dari hewan, begitu kan, dia persembahkan untuk Tuhan. Tujuannya ingin menyenangkan, untuk mengambil hatinya Tuhan. Itu gimana sih kalau misalnya kita kayak mau mencari hati supaya kita ngebaikin orang, gimana sih Bu? Kayak gitu ya, ngerti ya, paham ya? Itu upaya manusia ketika ingin mencari perkenaannya Tuhan, dengan maksud Tuhan bisa mengampuni kesalahan dan pelanggaran mereka. Itu adalah upaya manusia. Nah kemudian kesininya ya, setelah
sekian banyak manusia itu semakin merembet, banyak manusia yang semakin melakukan kejahatan dan dosa, Tuhan itu seperti kayak menyesal gitu loh, makin marah, makin murka gitu ya. Karena dengan jalan seperti itu tetap aja darah manusia itu yang berdosa tadi itu terus sebagaikan virus yang secara otomatis itu merusak banyak manusia, sehingga ada peristiwa Nuh ya, Bahtera Nuh ya, itu manusia dihabiskan. Itu ada salah satu bentuk murka Tuhan yang begitu luar biasa. Nah kemudian kesinian lagi Tuhan memakai satu keluarga dari Nuh ini ya untuk dianggaplah sebagai orang yang berkenan ya. Lalu kemudian dia sebagai nabi untuk menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan, sampailah kepada yang namanya Bapak Abraham lah, Musa lah dan lain sebagainya, dan Tuhan memberikan hukum moral ya. Hukum moral itu adalah ke-10 firman. Karena manusia sudah tahu dia sudah jatuh dalam dosa dan mereka sudah semakin jatuh dalam dosa, Tuhan membuat ukuran bagaimana manusia ini bisa untuk bisa berkenan. Ini loh caranya. Jangan kau membuat patung bagimu, bla 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 bla, jangan kau berzina, jangan membunuh, hormatilah orang tuamu dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk ukuran hukum yang diberikan Tuhan, berharap manusia bisa melaksanakannya. Ya, tetapi di situ manusia tidak bisa melaksanakannya. Nah, kemudian ya, Tuhan berbicara kepada Nabi bahwa dia tidak akan selamanya murka. Dia adalah Allah juru selamat, Allah yang peduli, dan Allah yang akan memberikan pengampunan dosa kepada manusia. Itu terdapat dalam kitab Ulangan, kitab Yesaya, itu terdapat nubuat-nubuat akan kedatangannya. Nah, oke. Lalu kemudian ada hukum seremonial. Hukum seremonial di situ adalah aturan-aturan yang dibuat oleh para imam untuk mencari perkenaan Tuhan dengan jalan kurban. Ada korban penebus dosa, korban penebus salah, dan lain sebagainya. Di situ ada ya, dalam kitab Imamat, Ulangan, terus kemudian kita apalagi Bilangan ya, itu banyak sekali menceritakan itu. Nah kemudian setelah itu Tuhan baru menyatakan yang namanya janjinya tadi sebagai juru selamat, dan sang juru selamat itu hadir di abad pertama Masehi. Nah kemudian kita bisa melihat dalam Matius 27 contohnya. Matius 27 di ayatnya itu kalau nggak salah di 53 ya, ayat 53. Ketika Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu yang dia mengatakan sudah selesai, banyak orang-orang bangkit, orang kudus itu bangkit. Artinya gini, orang-orang yang mengikuti hukum-hukum pada masa itu ya, Tuhan tidak langsung menghakimi mereka secara roh sampai ke Mesias itu datang. Maka Yesus itu datang ke dunia orang mati dan Injil itu dikabarkan untuk orang mati, sampai Yesus mengatakan itu kan. Tapi di masa saat itu ketika Yesus menyelesaikan tugasnya dan itu mengabarkan Injil kepada orang-orang terdahulu, maka di situ orang-orang kudus bangkit, begitu kan. Nah kemudian setelah itu barulah tugas untuk pengabaran Injil itu dikenakan melalui murid-muridnya seperti sekarang ini sebagai bagian untuk penyelamatan misi manusia. Nah kalau ibu tadi bertanya bagaimana nasib orang dahulu, ya jawabannya ada di dalam Matius 27 tadi ayat 53, bahwa orang-orang dahulu masih memberikan pengampunan atas kematian Yesus Kristus itu sendiri di kayu salib. Jadi orang-orang dahulu itu yang percaya atas pengabaran Yesus ketika dia masuk ke dunia orang mati, ya itu yang percaya dia diselamatkan, yang nggak percaya ya nggak selamat. Begitu Ibu. Oke. Sampai di sini bisa dipahami atau belum? Bisa. Oke, ya. Nah, itu garis besarnya dulu ya Bu ya, belum detailnya. Karena ini kan pasti akan panjang untuk memberikan penjelasan ini. Nanti ada khusus secara runut, nanti akan sedikit saya berikan pemahaman ke Ibu supaya nanti Ibu bisa paham. Saya dulu juga bingung seperti Ibu. Bagaimana di orang dahulu dan lain sebagainya ya. Saya tambahkan boleh Bu? Silakan. Ya nanti mungkin di hari Minggu yang rencana Bu Fatah disiapkan saja ayat-ayatnya itu. Waktu yang ditanyakan oleh Bu Putri Sunda ini kan waktu sebelum Yesus bagaimana manusia diselamatkan, kesimpulannya itu Tuhan memilih orang-orang pilihan yang disebut Nabi itu untuk menuntut bangsa Israel. Kenapa hanya bangsa Israel? Karena dia dipilih. Itu janjinya kepada Abraham, Ishak, Yakub. Nah waktu perjalanan bangsa ini, di saat bangsa ini menyakiti hati Tuhan, Tuhan menegur mereka. Nah begitu mereka tersadar lewat nabi-nabinya, mereka melakukan namanya korban persembahan bakaran untuk yang dikatakan oleh Bukhari itu mencari perkenan Tuhan, sehingga mereka bisa Tuhan mau memalingkan wajahnya untuk mendengarkan keluhan-keluhan bangsa Israel. Nah disitulah Tuhan beracara. Sementara di luar itu banyak bangsa-bangsa seperti bangsa Kanaan, bangsa itu mereka penyembah Baal, menentang Tuhan Elohimnya Abraham itu. Nah nanti ayatnya kita lengkapi mungkin hari Minggu ya Bu Fatah. Jadi manusia itu sebutan Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus itu hanya yang mengenal Elohim ini, yang mengerti bagaimana Tuhan berkenan dalam kehidupan mereka untuk
mereka mau dituntun, tapi namanya bangsa tertungkuk, mereka selalu saja menentang dengan kesombongannya, dan selalu saja Tuhan menolong mereka walaupun mereka terbuang, mereka dianiaya ya. Jadi nanti kita lengkapi ya Bu. Nah kalau bicara masalah Adam tadi di awal itu manusia yang pertama kali melakukan pembunuhan itu yaitu Kain terhadap Abel ya, karena perbedaan yang menyukakan hati Tuhan itu ternyata persembahan yang dilakukan oleh Abel gitu Bu. Nanti ada ayat-ayat Alkitabnya ya Bu. Iya betul. Intinya tuh orang-orang dulu yang mempercayai hukum, lalu kemudian orang yang menantikan Mesias dan percaya tentang nubuatan. Nah, ketika orang yang percaya nubuatan dan penggenapan itu sudah dilakukan oleh Sang Mesias, maka itu adalah suatu kemerdekaan bagi orang-orang yang dulu yang menanti-nantikan Dia. Gitu loh Bu, ya. Intinya seperti itu. Jadi walaupun mereka mati di masa itu sebelum Kristus ada, mereka masih memiliki kesempatan untuk menerima karya keselamatan melalui kematian Yesus di abad 1 Masehi itu. Karena kalau mereka hanya menebus dosa dengan hewan dan binatang, itu hanya berlaku untuk satu orang, besok dosa lagi. Nah kemudian dia mati, udah nggak bakal namanya kudus. Dalam Yesaya berapa itu menyebutkan bahwa orang-orang yang berdosa itu tidak akan masuk ke dalam jalan kudus, begitu. Makanya ada kata nubuatan, penggenapan, ya. Kalau mereka masih dalam nubuatan dan penggenapan itu belum ada, maka dosa itu tidak bisa dilimpahkan begitu saja kepada orang-orang yang belum menerima penggenapan. Tapi ketika penggenapan itu sudah hadir, ya itu adalah sudah diberikan free will atau kesempatan kedua kali untuk mereka menerima keselamatan yang kekal yang sempat hilang di masa nenek moyang abad pertama, nenek moyang Adam dan Hawa itu, gitu loh Bu. Adam dan Hawa membuat manusia itu dirinya berdosa sampai keturunannya, dan Mesias adalah kesempatan untuk mereka memperoleh hidup kembali, memperoleh yang sempat hilang itu, kehidupan yang kekal sempat hilang itu, gitu loh Bu. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, setelah itu kesininya, barulah tugas-tugas para orang-orang percaya melalui ke-12 murid untuk memberitakan Injil. Jadi dari sejak Mesias itu, barulah mereka akan bisa selamat apa tidak setelah pengabaran Injil. Maka Alkitab mengatakan, Yesus sampai Paulus mengatakan, rugilah aku kalau aku tidak mengabarkan Injil. Nah kemudian ada kalimat lagi yang dalam perjanjian baru mengatakan bahwa semua akan mendengar Injil dulu, barulah kesudahannya. Nah kenapa bisa Yesus mengatakan itu? Karena semua orang harus mendengar dulu yang namanya Injil. Nanti kalau Injil itu sampai nggak terdengar, ya salah siapa? Salah manusia. Ya, nanti Tuhan kayak merasa gimana ya? Ini saya suruh mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Mereka mau terima nggak terima itu sudah free will-nya manusia itu lagi. Ya, dikembalikan kepada manusia itu lagi. Mau terima apa tidak? Ini adalah satu kesempatan kedua setelah kehidupan kekal itu sempat lenyap oleh nenek moyang kita. Ini saya menyampaikan ini bahasa-bahasa kita ya. Bahasa-bahasa yang saya harap ini sangat mudah dipahami. Jadi bukan bahasa akademis, bukan bahasa teologis ya. Ini bahasa-bahasa awam saja. Oke, ini untuk Muhammad Hilmi, apakah yang dikatakan Harun Yahya, Zakir Naik dan Abdul Daim Al-Khalil seorang predosientis Arab yang ahli dalam mukjizat ilmian predosain ya, presentis ya, Arab yang ahli dalam mukjizat ilmiah Al-Quran asal Kairo Mesir, bahwa Al-Quran terbukti secara ilmiah benar. Ini kan kemarin sudah dibahas Hilmi soal sains kan, udah kan? Kamu sudah nangkep belum kemarin? Nah iya, jadi yang sudah dibahas jangan dipertanyakan lagi kalau sudah paham. Kecuali kamu belum paham boleh nanya lagi. Oke? Ya Ibu Putri itu nomornya silakan dicatat tuh nomornya Pak Beta ya di private chat ya. Mungkin yang dimaksud Hilmi itu kan banyak ya video-video tentang sains itu menurut Adian Husaini ya kalau nggak salah ya. Ya menurut sains aja kan? Menurut sains kan? Adian Husaini. Oke lanjut ya. Saya menanya lagi apa tadi ya lupa. Oke, nggak apa-apa. Kalau masih pengen nanya sekarang nggak apa-apa. Mumpung kalau masih ingat nggak apa-apa. Yang lain dulu deh. Catat dulu. Oke. Nanti yang lain dulu silakan. Nah ini ada Cebok sama Nikodemus. Halo Cebok. Salam semua ya. Ya salam Cebok, salam Nikodemus ya. Salam Cebok. Halo. Halo. Ya halo, salam alaikum bisam Yesua Masya. Selamat malam. Salam, Sampurasun.
Iya, sampurasun, betul. Sampurasun. Jawabannya apa? Jawabannya rampes. 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 Iya. Kumaha damang. Kumaha damang maneh. Bu, Jangan pakai nang. Ya. Mana kasar, Bu? Oh, kasar ya? Iya. Sekat. Bu Fas, Ya, lanjut. tadi kan teman-teman bahas apa tuh tentang Nur Muhammad ya? Oh. Ya. Iya, kalau menurut saya pribadi sih ya, apa makin kesini umat Islam ini makin aneh-aneh aja ya. Makin aneh. Ya, Mau iya, menyanyi nggak usah. kita bingung ya. Iya, kalian umat Islam nggak usah muluk-muluk menjelaskan tentang Nur Muhammad itulah dulu. Kalian jelaskan dulu tentang ayat Al-Quran ini. Kenapa Allah disebut kakek dari para Tuhan? Widih. Apa iya? Iya, coba Bu, disingkat Bu, itu tak kirim Bu. Ayo. Bu Aminah Iya, si Cebok terkadang- ini, kenapa dia namanya disebut Nabi Cebok? Oh, dia banyak ilmu hadisnya itu. Terkadang umat Islam Iya. ini dalam menerjemahkan Quran itu nggak jujur Bu. Coba Bu, Oke, Share ya. coba. itu dari surah Al-Jin itu Bu, dari Quran ini Bu. Kemenak ini ya. Iya. Nah, Nah, apa dikasih tanda nih? Jaddu Rabbina. Jaddu Rabbina. Wa annahu ta'ala jaddu Rabbina. Mattakhadha sahibatan wala waladan. coba lihat gambar yang satunya Bu. Itu setelah saya terjemahkan ternyata artinya buat salah. Coba. Sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Iya, itu terjemahan Indonesianya kan? Coba lihat gambar saya yang satunya. Itu kan ada dua gambarnya. Ada dua? Mana? Mana? Gambar dua di mana? Yang foto? Nah, itu yang bawahnya. Itu yang Google Translate itu. Oh, ini. Iya. Oh ya, Jad Rabbuna apa nih? Grandfather of all. Oh iya. Iya, Grandfather gimana coba? kakek. Kakeknya Tuhan. Iya, gimana coba? Grandfather of our Lord. Kakek. Oh, tolong. Kok bisa? Iya, makanya itu saya terheri-heri nih malam ini. Terheri-heri. Iya. Terheri-heri. Ini Bu Fadila kemana? Oh, Bu Fadila udah capek habis ujian dia tadi nih. Iya. Makanya itu saya kan ingin menyingkapi ini. Gimana tanggapan umat Islam menjelaskan tentang ayat ini kepada kami. Gitu. Nanti kalau tentang Nur Muhammad ini, nanti adalah yang mau saya tanya. Di kepercayaan umat Islam kan, apa? Yang duduk di singgasana atau arasi itu Allah kan? Bersin tenggorokan gatal, pilek, dan batuk tidak berdahak juga. Kamu butuh Fix Formula 44, sirupnya yang menghangatkan tenggorokan, melegakan tenggorokan gatal, bersin, pilek, batuk tidak berdahak. Fix Formula 44, 4 gejala, lega. Ya, terus kenapa di hadis lain dalam jalurnya ini Ibnu Abbas ini kan terpercaya ya. Itu juga dikatakan Muhammad itu duduk di arasi. Jadi dengan tidak langsung Muhammad adalah Allah itu sendiri. Gimana coba? Itu di ayat ini Pak, ayat kursi ya kalau nggak salah. Oh, ayat kursi lah. Kita lihat coba. Iya, ayat kursi. Al-Baqarah kan? Iya, coba. Itu namanya kursi. Kursi itu kan singgasana. Enggak, dia emang di situ Muhammadnya di ayat kursi. Ayat di ayat kursi. Muhammadnya di kursi arasi. Bukan, Allah. Kalau ayat kursi itu Allah. Oh, bukan. Maksudnya tadi si itu kan bilangnya kan Iya, ini tentang itu Bu, buku tulisannya umat Islam sendiri. Itu sudah saya kirim di privat ya. Nanti tolong di-share aja Bu ya. Ini apa? Yang di privat. Itu yang tentang Muhammad duduk di arasi, yang dari jalurnya Ibnu Abbas. Iya. Oh, ini betul ya, udah. Iya. Yang masih saya ingin tanyakan itu yang tadi itu ayat Quran yang tadi itu. Gimana umat Islam menjelaskannya kepada saya? Kok isinya begini? Yang mana ini ya? Nggak bisa dibuka ya? Iya. Nggak bisa, ini error tuh. Oh. Mungkin itu nanti aja. Siapa? Mungkin Pak Stanker aja nanti. Suruh terjemahin terus di-share. Upat, saya satu lagi dong menanya. Ya, boleh. Oke, ini kan kalau di pemahaman Islam lah ya, itu Nabi Yesus itu kan Nabi Isa ya.
Gimana ya? Ya anggaplah. Anggap dulu ya. Nah terus, jadi turunnya itu nanti di akhir zaman, terus bersama Al-Mahdi. Jadi sebelumnya itu turun Dajjal dulu yang bermata satu. Nah bagaimana versinya Alkitab itu dengan kisah-kisah itu. Jadi kisah di Al-Quran itu ada Al-Mahdi, terus ada Dajjal, terus Yesus turun. Seperti itu. Kalau Alkitab itu nggak kenal namanya Dajjal, tapi Antikris. Antikris. Nggak ada namanya Dajjal. Dajjal itu cuma hanya gumaman-gumaman dongeng-dongeng Islam itu gitu loh. Jadi nggak ada, Bu. Makanya doktrinnya sangat beda banget. Oke lah, mungkin maksud si penulis Quran itu Isa itu Yesus ya. Ya, tapi secara silsilahnya itu udah jauh berbeda. Kemudian dari sejarahnya yang dicatat itu juga berbeda. Contoh waktu Isa itu lahir ya, itu di bawah pohon kurma. Sedangkan di Yerusalem pada saat itu nggak ada tumbuh namanya pohon kurma. Nah kemudian kita bisa melihat di Bethlehem kok, di Yerusalem sih, di Bethlehem. Nah kemudian ketika proses kelahirannya Isa itu ibunya itu Siti Maryam disuruh menggoyangkan pohon. Ini sudah nggak ada korelasinya sama sekali, nggak ada kejelasan, bahkan aneh ya. Maka kita katakan itu adalah orang-orang yang mendengar dongeng-dongeng terdahulu, orang-orang yang seperti di Quran juga bilang begitu kan, orang-orang yang mendapatkan informasi simpang siur kesana kemari kemudian dicatat dijadikan Quran. Nah kenapa bisa demikian? Kalau kita melihat dari hadis, merujuk kepada hadis, bagaimana awal mula kepanikan Umar dan Abu Bakar ketika mushaf-mushaf Quran itu sudah lenyap, yang sebagian dimakan kambing, sebagian dimakan rayap, dan sebagian dibakar sama Utsman. Nah kemudian si Zaid lah suruh mencatat, walaupun si Zaid waktu itu mengatakan alangkah mudahnya saya memindahkan gunung daripada saya suruh menulis Al-Quran, gitu kan si Zaidnya bilang. Tapi rupa-rupanya karena disuruh agak sedikit dipaksa sama Abu Bakar sama Umar, ya pada akhirnya menulis. Nah kami memiliki kesimpulan dan juga pemikiran, jangan-jangan ini si Zaid ini karena saking bingungnya dipaksa, mau nggak mau ya harus mencatat. Dia cari informasi sana sini kemudian dicatat. Maka hasilnya adalah Al-Quran tabrakan dengan satu sama lain. Contoh, Isa sesungguhnya tidak mati, melainkan hanyalah diangkat saja, gitu kan. Terus kemudian ayat lain mengatakan Isa ternyata wafat, dia dilahirkan, wafat dan bangkit kembali, gitu kan. Ini bertentangan kan artinya kan. Banyak sekali ayat bertentangan. Terus kemudian ada muncul lagi ayat sesungguhnya pengikutnya Isa itu adalah di atas orang kafir, gitu kan. Terus kemudian ayat lain menunjukkan bahwa orang kafir orang Yahudi dan Nasrani adalah orang seburuk-buruknya makhluk, dikutuk jadi kera lah, terus kemudian dikatain kafir lah, terus mereka memusuhi Islam lah dan lain sebagainya. Ini sudah sangat bertabrakan dengan satu ayat lain. Maka kami kenapa bisa membuat kesimpulan ya bahwa tokoh-tokoh yang di dalam Al-Quran itu hanyalah hasil dari apa kata orang kemudian disimpulkan menjadi katanya itu firman Allah, wahyu Allah yang walaupun tidak pernah disertakan oleh saksi mata, begitu ya. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya kita bicara tentang apalagi tadi ya saya mau sampaikan ya, tentang apa tadi saya mau sampaikan, lupa tiba-tiba bus gitu hilang tadi. Oke, ya, itu dulu ya. Jadi banyak sekali yang simpang siurnya di dalam Al-Quran itu sendiri ya. Ngeri Pak Ibu. Jadi kalau misalnya orang mau percaya tokoh-tokoh sejarah dalam Al-Quran, itu gak akan mampu untuk bisa dibuktikan kebenarannya karena isinya ini sangat tidak ada kolerasinya dengan sejarah. Ya, seperti itu Bu. Bu Pat, sedikit bentar Bu Pat. Ya. Nah, ini kan tadi kan bahas soal apa, sudah pernah dengar Bu Pat? Tanah Indonesia waktu ini apa masih kosong itu. Sudah saya ngomong ya? Apa ya? Enggak tahu. Ya, itu kan mereka kan langsung mengklaim Adam itu kan Islam, ya kan? Itu nenek moyang pertama loh, itu manusia pertama, nenek moyang segala manusia kan, jasanya besar kata Nabi itu. Jadi saya ngomong sama Son tadi di TikTok itu kan, bagaimana ini apa Adam Islam dengan zaman Rasul Paulus saja belum ada. Jadi saya ngomong aja langsung sebelum apa, memang belum ada sejarahnya kan dicatat waktu diisinya apa Nusantara tanah Indonesia ini kan masih kosong itu kan. Jadi ya boleh dikatakan animisme dulu, terus apa ya, kalau nggak salah sudah animisme itu masuk agama Hindu, baru Buddha, baru Islam itu kan urutannya kan. Jadi nggak bener lah di Al-Quran itu bahwa mengklaim Islam itu apa
ya pertama lah. Saya kan ngomong Nabi Adam itu kan Islam, itu nggak ada itu kan. Jadi besar loh jasa Nabi Adam lah, nenek moyang segala manusia sampai Nabi Nuh lah. Jadi arkeolognya ada. Itu kan masih dikatakan itu kan masih dalam satu bahasa, berkumpul semua manusia di sana kan. Jadi ya istilah Tuhan turun itu kan menyediakan seluruh manusia itu ke seluruh bumi, segala bahasa itu di situ tadinya. Itu aja Bu. Oh ini dia bilang gini, ada yang nanya, Bu jelaskan yang ditanya Bu ada Dajjal, Imam Mahdi versi Kristen gimana? Iya tadi kan sudah jawab, itu kan masalah Dajjal apa gitu kan, Imam Mahdi itu bahasa mereka. Oke, kalau saya mau setarakan tentang Imam Mahdi, ini sebenarnya hakim. Ini bicara tentang hakim. Nah hakim itu adalah, hakim manusia adalah Yesus itu sendiri. Iya kalau mereka tuh, nanti akan kalau mereka biasa ini ngomong Imam Mahdi itu di Alkitab itu Melkisedek Bu. Biarkanlah mereka. Saya akan berikan penjelasan soal Alkitab. Ya, jadi yang disebut Imam Mahdi kalau kita setarakan dari segi bahasa itu sebenarnya bicara tentang sang hakim itu. Nah, Yesus menghakimi menurut perkataannya. Dan yang dihakimi itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Maka dia menghakimi dengan sangat adil. Itu disebut Imam Mahdi. Tapi kalau bicara Dajjal, kalau kita setarakan Dajjal itu adalah antikris, orang yang menyangkal bapak maupun anak. Jadi ada konsep itu yang disangkal, itulah disebut antikris, begitu Bu Putri. Oke, Bu Pat, kemarin di live streaming yang sebelumnya ya, yang aku ikut itu kan di era Abbasiyah Al-Quran itu hanya 30 surat ya kalau nggak salah ya. Waduh, kalau untuk itu kemarin Pak Stengker gimana tuh Pak Stengker kemarin tuh jawabnya? Nah saya pengen tahu kan cuma 30 surat. Nah itu Quran yang sekarang itu yang 114 surat itu kan itu di eranya yang waktu di Mesir itu, di Mesir yang tahun 1924. Nah yang 30 surat di era Abbasiyah itu surat apa aja gitu? Nah itu dia, surat apa aja ya? Kalau hadis apa aja? Hadis cuma hanya menyebutkan yang dari Lauh Mahfuz itu cuma Jabur, kemudian sama surat Taha, sama surat apa itu ya lupa saya, Tauha sama apa itu ya yang disebutkan di dalam hadis ya. Tapi untuk 30 surat itu surat apa itu kayaknya yang membuktikan para ilmuwan deh. Kalau saya tidak melihat sampai ke situ, kalau saya jujur. Mungkin Pak Stengker ya kemarin yang kasih tahu ya, atau siapa ya kemarin Pak Stengker? Iya kayaknya ada, bukan? Itu Pak Abu yang cerita gini nih. Oh iya deh, Abu Subi itu yang cerita, nanti ada waktunya. Abu Subi masih sibuk, bingung. Nanti beliau nanti ada waktu akan ngasih pemaparan. Gini Bu Putri, memang kalau bicara Quran itu emang misteri ya. Karena memang nggak ada jejaknya itu masalahnya. Jadi semua tertutup di kalangan Islam. Dan itu khusus kalangan-kalangan terpelajar, nggak tahu kalau kita. Jadi saya beranggapan begini deh, Quran itu seperti kita beli popcorn Bu. Kita beli popcorn, ya, kita masukkan ke dalam wajan yang panas, kembang dia, itu Bu. Tadinya cuma berapa butir Bu, tapi itu bisa penuh itu wajan, itulah Quran. Karena memang kita nggak bisa men-trace sejarahnya. Yang dikatakan hanya mulut ke mulut, mulut ke mulut. Sekarang pertanyaannya, kalau hadis itu mulut ke mulut, tunjukkan mulut ke mulut Quran. Mulut siapa ke mulut siapa, mulut ke siapa ke mulut siapa. Nggak bisa ditunjukkan sampai detik ini. Sementara hadis bicara sanad ya, harus pas sanad, oh nggak ditolak. Nah sekarang pertanyaan, Quran sanadnya mana? Nggak ada. Cari sanadnya Quran kalau ada. Asbabun nuzul. Ya. Asbabun nuzul sanadnya. Iya, asbabun nuzul. Cuma pernah saya juga bertanya Pak, kalau Quran kan harus merujuk ke asbabun nuzul. Nah saya bertanya kepada yang lulusan Mesir kalau nggak salah ya, dari pondok terus kuliah ke Mesir, kembali lagi ke Indonesia jadi guru agama di sekolah swasta. Saya pernah bertanya tuh. Nah, apakah semua ayat dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya? Tidak. Lama tuh nggak jawab, bingung dia. Nah terus pokoknya dia nggak mau lah, nggak mau jawab. Saya bertanya lagi kepada guru agama lah yang di tempat saya sekarang kerja. Dia marah tuh. Tidak, nggak semua katanya ayat dalam Al-Quran ada asbabun nuzulnya, cuma 30%. Nah, kalau dia jawabnya seperti itu, dia mengakui bahwa memang tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Nah, kalau yang ipar saya jawabnya harusnya ada. Jadi beda-beda ya Pak ya, ini jawabannya tuh beda-beda karena saya bertanyanya nggak ke satu orang. Harusnya ada. Oke Dek kalau ada.
Sekarang kalau Ini ayat suaranya Ibu Putri yang hilang apa sinyal saya ini? Bagus, Bu Fat punya. saya hilang ya? Enggak. Jelas soalnya. Kok bisa? lanjut ya? Kan nggak di 100 Mbps baru saya pasang loh, masa ini juga. Koneksinya jelek nih. Halo. Bufat harus Saya bisa lanjut. Saya bisa lanjut ya? Oke. Silakan. Oke. Nah terus kalau adik ipar ya menjawabnya seharusnya ada. Nah saya kejar tuh jawaban dia. Oke, kalau ada. Terus kalau ayat mutasabihat berarti ada asbabun nuzulnya dong. Nah bingung deh dia tidak bisa jawab karena ayat mutasabihat itu kayak kode gitu dan nggak mungkin tiba-tiba ada ayat kode ada asbabun nuzul. Nah itu jawabannya pokoknya tidak memuaskan, tidak ada jawaban intinya. Nah kalau yang teman saya ini yang Ustadz ini dia marah ketemu saya langsung di sekolah, kamu ngapain nanya-nanya seperti itu? Emang kamu lagi kuliah lagi S2 katanya. Kenapa sih nanya-nanya seperti itu? Karena dia nggak jawab di chat WA saya. Jadi kayak bingung, jadi seolah-olah saya tuh menggugat gitu, apalah pokoknya kayak ini keimanannya dipertanyakan lah seperti itu. Enggak Pak, maaf saya itu ada teman lagi kuliah perbandingan agama, udah di situ karena saya nggak mau ribut. Jadi masalahnya asbabun nuzul itu yang ayat mutasabihatnya gimana gitu loh. Nah ternyata memang tidak ada asbabun nuzul, semua ayat tuh tidak ada asbabun nuzul, hanya 30%. Nah itulah yang jadi saya bingung gitu. Maksudnya kalau nggak ada asbabun nuzul, terus ayat itu tiba-tiba turun gitu, gimana ya? Saya juga bingung. Itu ke situ. Makanya saya kalau misalnya di sini ada Bang Juma atau si Nandar ya, saya pingin nanya ke mereka gitu. Maksudnya beliau bisa jawab enggak? Gitu. Tidak ada satu Islam pun yang bisa mengenai itu, Bu Putri. Boleh cek ya. Karena Quran itu nggak ada jejaknya, Bu. Gini deh, Quran itu kan sebenarnya bukan ditulis ya. Ya, Quran itu kan dilantunkan apa namanya? Diucapkan Pak. Ya, sama Jibril. Ya. Bukan dituliskan, diucapkan. Nah sekarang pada saat kita bicara pengucapan, berarti si A mengatakan ke si B, diingat si B mengatakan si C, diingat si C. Urutannya mana Quran ini? Saya nggak percaya Babu Nusul, Bu. Itu cuma tambah-tambah aja. Ya, oke gitu Pak. Kalau kalau Quran itu kronologisnya seperti ini Pak. Jadi turun wahyu melalui Jibril ke Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad diucapkan ke para sahabat. Nah, sahabat ini menghafal gitu Pak. Para sahabat-sahabat di eranya Nabi Muhammad dihafal itu ayat-ayat itu. Nah, makanya ada cerita penghafal-penghafal yang jadi Utsman itu khawatir karena penghafal-penghafal banyak yang meninggal waktu berjihad, konon seperti itu. Maksudnya ceritanya seperti itu. Nah, makanya dikumpulkanlah sama Utsman itu harus dicatat. Itu kronologisnya seperti itu menurut cerita sejarah gitu yang saya pelajari seperti itu. Nah, itu yang saya bilang tadi Bu ya, bahwa memang sebenarnya Quran ini diucapkan dari mulut ke mulut kan gitu. Sekarang muncul teman yang mau menuliskan itu karena takut kehilangan karena udah pada mati diperangkan yang menghafal. Sekarang bagaimana kita bisa mengkonfirmasi bahwa tulisan itu adalah benar yang diucapkan orang-orang penghafal? Gak bisa Bu. Gak bisa toh? Bagaimana kita bisa mengurutkan bahwa si penghafal ini adalah dari sampai ke Muhammad? Disebutkan nggak Quran itu? Quran surat ini dihafal oleh si A, si B, si C sampai ke Muhammad. Quran ini dihafal si A, si B, si C sampai ke Muhammad. Nggak ada. Jadi semua ini memang hanya kalau kita harus tarik kesimpulan, ini hanya karangan gitu. Kita bisa buktikan orang yang dekat kayak yang saya cerita di beberapa live sebelumnya, yang sangat dekat dengan zamannya Muhammad, yang namanya John of Damascus. Dia hanya mencatat 4 surat yang dia tahu mengenai Ismailite ini. Karena Islam nggak disebutkan di situ. Tidak ada kata Islam. Dia zaman dia 670 sampai 742 kalau nggak salah saya. Iya. Tidak ada dia tahu nama Islam. Bayangkan. Sementara dalam tradisi Islam, keislaman, Islam itu sudah disebutkan Muhammad. Tapi dia tidak mendengar kata-kata Islam. Begitu dekatnya zaman dia dengan Muhammad. Tuh, yang ada dia tahu Ismailite, sama Hagarin, sama Saracen. Tidak ada Islam. Islam ini muncul kapan? 200-300 tahun kemudian. Abad ke berapa? Abad ke 8, 9, 10. Iya, era Abbasiyah itu Pak, era Abbasiyah. Nah, berarti kan dibentuk semua ini. Yang tadinya 3 kayak yang saya bilang popcorn Bu, popcorn itu begitu kita taruh satu genggam bisa jadi satu ini nih, satu tempat kue ini nih. Begitu yang terjadi. Satu toples gede lah, rupukin. Nggak bisa dia ekspor kakak. Begitu. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, begitu adanya terima saja.
perdebatan tuh nggak akan habis-habis. Karena bagaimana kita berdebat terhadap sesuatu yang nggak ada jejaknya, gitu loh. Jadi pertanyaan Bu Putri itu nggak akan ada jawaban, Bu. Nggak akan ada jawaban. Karena itu pertanyaan berbeda jawabannya. Jawabannya ada, jawabannya mereka ada, cuma jadi jawabannya tuh menakutkan gitu. Berarti kamu ini masih meragukan keislaman, gimana? Ya, itu jawaban supaya tidak itu jawaban orang yang nggak punya jawaban, Bu. Kan gitu. Jawaban ini. Makanya sebenarnya kalau bicara tentang ilmu mutasabihat ini kan, kalau bicara pemahaman secara lafaz ya, ini sebenarnya sudah menghancurkan teori Al-Quran sendiri yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu mudah dipahami sebenarnya, ya kan Bu? Yang pada akhirnya itu bertentangan sebenarnya, menghancurkan teori itu sebenarnya. Ya, kenapa sampai ada doktrin-doktrin mutasabihat segala macam? Itu artinya memang Quran sudah sulit dipahami gitu aja kok ribet. Ya, artinya udah bertentangan dengan Quran itu sendiri. Tapi saya mendapat jawaban ayat mutasabihat itu dari Christian Prince, karena itu berbentuk kode-kode bahasa Arami kalau nggak salah. Nah, saya kaget tuh. Ya, kayak alif lam mim kayak gitu-gitu kan, itu cara pemahaminya gimana. Ya, artinya kan gagal teori pemahaman bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab itu supaya mudah dipahami, artinya bohong kan, ambiar kan, gitu loh Bu. Ngerti kan maksudnya? Gitu loh. Ini sebenarnya pertanda buat umat Islam semuanya, ayo kita sadar. Sebenarnya apa yang ditaruh di dalam Al-Quran ini sebenarnya hanya klaim belaka atau benar ini firman Tuhan. Nah, sisi-sisi bagian tadi sudah saya sampaikan ke Ibu tadi ya, kenapa ada ayat pertentangan. Ya kemudian ya, disempurnakan lagi dengan pernyataan misalnya gini, agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Nah, kemudian lagi ada turun ayat lagi mengatakan gini, telah sempurnalah apa tuh Bu? Dalam bahasa Quran telah disempurnakanlah hari ini agamamu. Nah, telah disempurnakanlah hari ini agamamu. Itu tujuannya apa? Supaya orang semakin yakin dengan Quran yang hanya isinya klaim-klaim belaka. Paham kan Bu? Ya. Ini sebenarnya. Makanya kenapa banyak sekali orang udah mulai sadar. Cuman yang tampil di sini nggak semua orang. Mungkin salah satunya adalah Ibu Putri di sini yang mulai berani tampil. Mereka menyimak loh Bu yang di bawah. Ketika Ibu mempertanyakan, ya di sana itu yang nonton itu juga ada orang memiliki pemikiran yang hampir sama dengan Ibu, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk bisa bergabung, bertanya secara langsung, diskusi dengan kita gitu, tidak banyak. Begitu Ibu. Mereka udah mulai ragu kok dengan Islam. Ya. Nah, oke Bu Fat. Makanya saya mungkin masih berharap ada setitik cerah ya tentang Al-Quran ini. Maksudnya yang 30 surat itu yang di era Abbasiyah, yang tiba-tiba di tahun 1924 itu jadi 114 surat. Ada mungkinkah gitu yang 30 surat itu ada kebenaran? 30 surat itu apa 30 juz kali ya? 30 juz yang sekarang Bu Fat emang 30 juz. Ini ya, yang itu mungkin juga berarti kalau 30 juz itu emang udah seperti Al-Quran yang sekarang dong. Makanya nanti kita tunggu ini dulu ya, dari Abu Subi, kapan beliau berikan penjelasan, karena beliau yang punya bukti, yang punya data segudang itu beliau. Nah itu kan kita masih berharap kebenaran, apakah hanya surat apa aja gitu yang benar-benar itu ya mungkin maksudnya ya siapa tahu benar itu di apa yang di bulan Ramadan turun gedebu gitu. Sekarang gini aja Bu Putri, kita lihat garis besarnya aja dulu ya. Kalau misalnya Ibu hari ini masih mengatakan saya pengen pencerahan, ya bagus, nggak salah, karena di dalam ingin memahami sesuatu memang harus betul-betul kita paham, nggak bisa kita ujuk-ujuk main imani saja, betul ya, nggak bisa samina wa ta'na kan. Otomatis memang kita harus mengerti setidaknya dasar iman kita. Kalau Ibu bisa melihat dari garis besarnya saja Al-Quran yang kita baca setiap hari ya dengan pengertian bahasa kita ya, itu banyak sekali keganjaran apa iya kita masih fokus kepada itu dari segi surat ya. Kemudian kalau kita melihat dari segi kenabiannya Muhammad itu sendiri ya, kenabiannya Muhammad sendiri ini katanya mengklaim sebagai nabi penyempurna lah, apa sempurna dari segi apa Bu, dari hal apa gitu loh. Lalu mau dibandingkan dengan siapa kan gitu kan ya, dari segi hukum, dari segi pengajaran, dari segi sejarah, dari segi akhlak mungkin, dari segi akhlak, dari segi kitab, ada nggak membuktikan kesempurnaan? Nggak ada kan? Terus apa lagi? Oh itu Bufat dari segi akhlak itu pernah dengar gak yang Nabi itu setiap hari menyuapin orang Yahudi yang buta, yang sebenarnya orang Yahudi itu benci sama Nabi Muhammad. Nah katanya itu tiap hadis atau apa gitu. Nah itu saking akhlaknya.
Hadis itu nggak Iya. ada Quran. Ini sekarang Saking gini aja. akhlaknya. Karena Nabi Muhammad tuh penyayang gitu. Itu ada tuh cerita yang nyuapin orang Yahudi itu. Tetap Orang Yahudi kalah, Bu. Tetap kalah kalau bicara tentang dia mau menyuapi orang Yahudi dan segala macam. Yesus sudah mengajarkan kasihilah musuhmu, ya, dan doakan mereka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada cerita tiba-tiba Muhammad menyuapi orang Yahudi padahal Yahudi ini membenci dia, katanya begitu ya. Ini kan narasi-narasi yang bertentangan dengan ayat lainnya. Ayat lainnya mengatakan orang Yahudi dan Nasrani sesungguhnya tidak akan senang kepada kamu Muhammad, melainkan sampai kamu masuk agamanya mereka. Terus kemudian orang Yahudi dan Nasrani nanti akan menjadi tumbalnya untuk menebus dosa mereka. Artinya sama-sama hadis sendiri bertentangan dong. Mana yang mau dipercaya ceritanya? Kan gitu. Oke, itu yang ke satu. Kedua, kalau ada narasi bahwa Muhammad menyuapi orang Yahudi, ya bisa jadi juga cerita-cerita tentang Aisyah yang umur 6 tahun dinikahin, 9 tahun ditidurin itu cerita bualan juga dong kalau begitu. Ada nggak secara logika anak bocil ditiduri umur 9 tahun terus gembira, senang sampai apa namanya cinta banget sama Rasulullah, membuat narasi-narasi seolah-olah Aisyah ini cemburu lah sama istri-istri yang lain lah. Ini masuk akal nggak? Kalau bukan hanya dongeng belaka, betul nggak? Tapi Bapak, kalau masalah itu apa nikahin bocil itu, tapi kalau disandingkan dengan budaya di negeri Onono, memang sampai sekarang ada yang nikah sama anak kecil. Sampai sampai saya melihat videonya itu. Jadi emang anak umur 7 tahun kalau nggak salah dinikahkan, terus mau pas malamnya mau terus jerit-jerit si anaknya itu nggak mau, langsung ditembak. Dan itu sekarang. Jadi mungkin ini ngambil budaya di sana kali, mungkin. Itu lihat videonya. Makanya si anaknya itu ditembak karena nggak mau, jerit-jerit, masih kecil, langsung ditembak. Tembakan. Waktu itu saya pernah munculkan berita-berita terupdate di Afghanistan ya. Anak-anak kecil itu sampai dijual orang tuanya untuk dinikahi sama kakek-kakek lah, sama laki-laki. Akhirnya langsung mati kan? Langsung mati ya. Sekarang bayangkan saja anak, aduh aku nggak bisa ngebayang nih betapa biadabnya. Kok ada yang manusia bisa begitu gitu loh. Hewan saja mikir gitu loh. Mereka mau berkelamin dengan lawan jenisnya gitu ya. Ini sama anak kecil gini hari ya kan, kok masih bisa begitu loh. Mungkin kalau ukuran orang Asia mungkin masih mending gitu ya. Ya katanya konon, saya sih nggak ngerti ya. Konon katanya kan di sana kan ukurannya besar-besar yang lakinya. Terus kemudian malah meniduri bocil-bocil. Ya gimana nggak langsung mati coba? Mati kan gitu. Ulangan pasal 1, Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon raja orang Amori dan diam di Hesibon, dan Og raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian: telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai ke Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian: seorang dari aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu.
Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allahmu, nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian: berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu besar sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik jika aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita, demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menantang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kita tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah.
dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Riwayat atas hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengarkan gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil dan kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka lah yang akan masuk ke sana, dan kepada mereka lah aku akan memberikannya, dan mereka lah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baiklah berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau. Riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Ulangan pasal 2, riwayat perjalanan di padang gurun. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian, telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah-daerah saudaramu Bani Esau dan diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan, juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elad dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah pegunungan gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim seperti orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim.
Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zered. Lalu kita menyeberang sungai Zered. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered ada 38 tahun, sampai seluruh angkatan itu yakni prajurit habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka, dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon. Itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira orang negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzuzim. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang itu menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau dan yang diam di Seir, ketika ia memunahkan orang Hori dari depan mereka, sehingga mereka menduduki negeri orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon Raja Hesibon orang Amori itu beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mendengar tentang kamu. Riwayat peperangan melawan Sihon Raja Hesibon. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon Raja Hesibon menyampaikan pesan perdamaian bunyinya. Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon Raja Hesibon tidak mau memberikan kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Ayat 34, pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan merampas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati.
baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Ulangan pasal yang ketiga, riwayat peperangan melawan Og Raja Basan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun yang luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu dari tangan kedua raja orang Amori itu, kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan, sampai ke Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Riwayat penyerahan daerah sebelah timur sungai Yordan. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kota, aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan Makha, dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri. Hawat Yair sampai sekarang. Kepada Makir diberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead. Sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni sebelah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan, dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya mulai dari Kineret sampai ke laut Araba, yakni laut Asin, di kaki lereng gunung Pisga ke arah timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian: Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian: matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Musa tidak
diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu, aku mohon kasih karunia Tuhan daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarkanlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepada aku, cukup, jangan lagi bicara perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandanganmu ke barat atau ke utara, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Ulangan pasal 4. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadikan kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, pada waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengarkan segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala seperti pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskan pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan,
supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb di tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung yang bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud, menyembah, dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka, sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu. Ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar dan tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan dalam segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung bumi tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah
tidak ada Allah yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia memberikan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat api yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dan dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri yang mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Kota-kota perlindungan di seberang sungai Yordan. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Bezer di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Pendahuluan pengajaran Musa. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja orang Basan, kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai laut Araba di kaki lereng gunung Pisga. Ulangan pasal yang kelima, ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan pada hari ini. Kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan kita mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara berhadapan muka dengan kamu di gunung di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan Ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetapi tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah dengan suara nyaring di gunung, di tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengarkan suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengarkan suara dari Allah yang hidup dan yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengarkan dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengarkan perkataan itu, sedang kamu mengatakan kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, Tuhan, kau dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdiri di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan kuajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ulangan pasal yang ke-6. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya,
supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumber-sumber yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk dan untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita.